Pak Fauzi bisa mengganggu waktunya sebentar. Oh, iya Bu, ada apa? Bu Ratna, Gini, ya saya minta waktunya sebentar, maaf ya Pak, saya mengganggu. Begini Pak, saya itu punya keluhan. Saya itu kan ngajar di kelas 9. Di kelas yang dari A sampai E, itu kondusif. Anak-anak itu belajar biasa, terus nggak rame, nggak, pokoknya enak lah gitu. Tapi kalau di kelas 9F, saya itu kewalahan karena anak-anak itu banyak rame, ada yang tidur-tiduran, ada yang cerita sendiri, ada yang maunya Bu keluar, izin keluar ke kamar mandi gitu. Itu gimana ya Pak ya? ya makasih Bu Ratna. Apa kira-kira menurut Ibu cara yang paling efektif untuk mengatasi hal seperti itu? Nah ya itu Pak, saya itu masih bingung caranya itu bagaimana. Saya itu berusaha mencari cara. Kenapa ya kok anak-anak seperti ini? Akhirnya saya eh, mengajak cerita gitu Pak. Anak-anak seneng cerita gitu itu. Bu, dengan cerita, nggih. Oke. Terus bagaimana kira-kira Ibu mengajak mereka bercerita? Nah, awalnya saya itu bercerita biasa, Pak. Maksudnya bercerita pengalaman dulu saya waktu sekolah, gitu-gitu. Maksud saya biar anak-anak itu mengambil pelajaran dari cerita saya, gitu. Tapi ternyata anak-anak itu masih senang, hanya senang diceritai saja, gitu loh, Pak. Berarti seberapa besar nih kira-kira pengaruh cerita itu tadi ke anak-anak? Ya, kalau untuk kondisi anak kondusif gitu, karena keluhan saya kan mereka itu selalu rame, selalu gak nyaman, merasa kayak gak nyaman di kelas gitu. Saya merasa kalau dengan saya bercerita, anak-anak itu memperhatikan, duduk anteng gitu, itu Pak. Baik Ibu, coba Ibu Ratna bayangkan dulu, kira-kira bagaimana Bu Ratna punya pandangan enggak kira-kira akan mengkondisikan anak sekiranya dengan cerita itu bisa mengena pada diri anak. Ya, itu saya masih mencari, apa ya Pak, mencari jalan. Soalnya saya juga sharing sama guru yang ngajar di kelas itu, rata-rata jawabannya sama, iya Chan, kalau kelas 9F itu seperti itu, gitu. Jadi saya itu bingung, tapi saya kan kalau anak-anak tidak kondusif, juga mengajarnya itu merasa nggak enak juga gitu loh Pak. Ayah, apa kira-kira yang dilakukan oleh Bu Ratna kalau Ya, mendengar hal seperti itu? ya, jadi saya apa ya Pak, berusaha mencari solusi. Kalau dengan bercerita mereka itu kan interest, maksudnya tertarik gitu. Jadi saya mungkin apa harus menggunakan metode pembelajaran yang lain gitu mungkin ya Pak, harus dibedakan dengan kelas yang lain gitu mungkin ya. Lalu bagaimana kira-kira perasaannya Ibu ketika menggunakan metode atau yang lain? Ya itu saya masih mencoba. Saya merasa oh ya saya harus melakukan perubahan gitu Pak. Maksudnya mungkin anak-anak itu seperti itu karena mereka kan punya berbeda dengan anak yang lain, dalam artian mungkin mereka merasa bosan kalau saya ngajar apa bagaimana gitu. Jadi saya berusaha untuk mencari metode misalnya pakai kuis atau tebak-tebak gambar atau apa mungkin yang bikin mereka lebih nyaman untuk belajar gitu, Pak. Begitu Bu. Lalu kira-kira apa menurut panjenengan yang bisa menjadi terobosan sekiranya pembelajaran itu aktif? Hmm, yaitu saya berusaha untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya yaitu Pak tadi saya kan melihat browsing-browsing di internet. Oh, mungkin dengan cara kayak permainan gitu anak-anak itu nggak bosan. Terus kalau mereka minta Bu cerita aja Bu, mungkin saya selingi dengan cerita gitu. Mungkin pertamanya untuk menarik mereka untuk belajar gitu. Mungkin gitu Pak yang akan saya lakukan. Karena berapa besar kira-kira hasilnya kalau seperti itu Bu Ratna? Hasilnya kalau yang saya lewati kemarin hasilnya ya lumayan berpengaruh gitu. Ternyata memang cukup berpengaruh saat saya melakukan perubahan terobosan-terobosan dengan cara-cara seperti itu. Gitu, Pak.
Oke, terima kasih Bu Ratna. Oke, semoga Bu Ratna nanti bisa menyelesaikan problemnya. Oke. Nggih, siap. Oke, untuk Nggih, siap. itu, terima kasih Bu Ratna. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.